Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kawan-kawan sekalian, sahabat, rekan-rekan dimanapun Anda berada yang sedang berbahagia pada saat berbahagia ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas menonton video kami yang sudah melakukan like, komen, subscribe. Mudah-mudahan yang telah melakukan semua itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum, silakan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Baik, untuk pada hari yang berbahagia ini, Mas ingin menyampaikan satu materi atau satu pembelajaran bagi adik-adik kita tentunya. Ini adalah sambilan menunggu pendaftaran untuk pidato cilik daring. Nah, yang barangkali untuk adik-adik pemula atau siapa saja yang ingin berpidato, nah tentunya ada hal yang harus diperhatikan. Pembahasan kali ini adalah kita melihat bagaimana yang dikatakan kerangka pidato yang baik dan benar. Nah, ini tidak asing lagi bagi kita, pasti kita sudah bisa. Ini hanya mengulang pembelajaran bagi kita bersama, tentunya bagi pemula yang baru ingin melaksanakan dan belajar pidato. Nah, ada beberapa kerangka pidato yang harus diperhatikan. Yang pertama sekali, pembukaan. Nah, pembukaan di sini ucapkan salam. Salam disebut dengan salam pembuka. Bagaimana salam pembuka? Nah, ya tentunya salam pembuka itu ya dengan ucapan salam. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh yang sederhananya. Nah, masing-masing ya gaya sendiri gitu kan. Nah, setelah ucapan salam ya tentunya dijawab oleh hadirin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masukkan membaca mukaddimah. Mukaddimahnya apa? Apa yang telah kita belajar, apa yang telah kita bisa, ataupun mukaddimahnya tergantung dengan apa yang kita bahas. Ya, kalau biasa misalnya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau yang lain, Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, itu disesuaikan dengan bulannya atau keadaan yang telah dibahas. Nah, itu jika kita menguasai. Jika tidak menguasai, kita biasa aja. Kemudian setelah mukaddimah, ya kita memberikan puji-pujian, ya kan? Pujian tentunya kepada Allah. Apa pujiannya? Ya mungkin sesuai dengan yang mukaddimah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji syukur. Biasakan kita belajar pertama yang paling utama ataupun permulaan yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya dengan gerakan tangan kita, dengan ucapan kita. Ya, gerakan tangan ini sesuai dengan ucapannya. Misalnya bilang Allah, ya tangannya di atas. Masa kalau kita bilang bumi, Allah Subhanahu wa taala, atau udah tunjuk ke bawah, itu sudah salah. Jadi gerakan tangan ini sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, kalau kita misalnya mengucapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini bulat. Nah, itu udah salah. Padahal bulatnya begini. Ya kan? Nah, ataupun yang lainnya, Allah sudah menjadikan air laut yang penuh bergelombang, tangannya begini. Mudah bisa dipahami anak-anak ustaz semua ya, dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan ini sesuai dengan kegiatan apa misalnya. Nah, kalau dalam lomba pidato, ya yang pertama sekali dihormati yang paling yang paling tertua di situ, ataupun yang paling terpenting di situ.
Nah, biasanya kalau perlombaan tuh pasti yang saya hormati Dewan Hakim yang bijaksana dalam menulis, dalam memainkan pena untuk memberikan nilai untuk kami, ya, itu misalnya. Nah, ataupun yang lain yang kami hormati Dewan Hakim yang wajahnya berseri-seri, ya gitu kan. Itu biasa. Nah, itu penghormatan. Nah, bagaimana kalau tidak ada penghormatan? Sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi ini karena kita ta'zim kita kepada hadirin, kepada hadirat, dirangkum saja boleh. Yang kami hormati seluruh hadirin yang telah hadir di dalam tempat yang berbahagia ini. Itu mungkin mudah-mudahan kita sudah biasa. Masuk ke dalam pembahasannya, yaitu isi pidato. Nah, isi pidato ini sangat sangat penting dalam sebuah pidato. Nah, ataupun sebelum kita menyampaikan isinya, juga kita harus menyampaikan, ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, judul pidato saya pada hari ini adalah membangkit semangat dalam kehidupan. Itu misalnya. Nah, itu judul, ya, judul. Nah, judulnya itu ya sesuai apa yang diberikan oleh panitia, misalnya kalau lomba, atau yang hangat dibahas saat ini misalnya, itu sudah ditentukan. Nah, barangkali dengan ada judulnya itu, kita isinya pasti insya Allah akan sesuai apa yang kita bahas. Nah, jangan nanti judulnya si botak berambut panjang, ya, judulnya misalnya nanti kita bahas bidadari dalam surga, itu enggak masuk. Nah, itu harus dihindari. Nah, baru setelah kita menyampaikan judul, masukkan ke dalam isinya. Nah, isinya itu dibahas dari awal sampai akhir, ya. Bahwa yang penting di dalam, kalau kita itu lomba pidato, biasanya itu ada isinya berkenaan dengan hadisnya, berkenaan juga dengan ayatnya. Dan juga perhatikan pembacaan ayat dan hadisnya. Karena kalau baru belajar, mungkin baru hafal, itu baru mula, itu mungkin insya Allah kalau kita belajar membaca dengan bagus, insya Allah bagus juga, insya Allah. Nah, seperti membaca misalnya masuk dengan makhrajnya, masuk dengan tajwidnya, pendek panjangnya, istilah kita katakan. Jadi ketika hakim atau orang mendengarkan yang kita ucapkan itu, mantap, fasih, luar biasa, ya. Misalnya qala ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu misalnya. Secara keseluruhan, yang paling banyak nilai itu adalah pembahasan isinya. Maka itu harus betul-betul diperbaiki atau betul-betul dipahami dengan secara maksimal. Baru kita kembali ke penutup pidato. Nah, penutup pidato ini harus diperhatikan. Yang pertama sekali adalah kesimpulan. Nah, apa yang disebut dengan kesimpulan? Kesimpulan itu adalah secara keseluruhan yang dari isi pidato kita itu, kemudian kita ambil intisarinya 1, 2, 3 poin, atau paling sedikit itu 1 poin, ya, secara keseluruhannya. Mau dibuat poin yang misalnya adapun pidato singkat kami ini, maka dapatlah kita tarik kesimpulan sebagai berikut: 1 bla 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 bla, 2 bla bla bla, 3 bla bla bla. Itu ada kesimpulannya. Kemudian yang selanjutnya ada harapan. Nah, kita menyampaikan harapan ini kepada pendengar atau kepada audien atau kepada hadirin rahimakumullah. Harapannya tentunya yang terbaik. Kita mengharapkan atau mari yang mengajak dan sebagainya untuk harapan agar pidato yang disampaikan lebih lebih baik dan lebih sesuai untuk kita mengajak dan hadirin sekalian. Itu yang misalnya seperti contohnya, hadirin yang terhormat ataupun yang berbahagia, setelah mengetahui misalnya bahaya narkoba misalnya, maka harapan kami
mari kita menghindari hal ini, maka kita jauhkan hal ini baik diri pribadi maupun keluarga dan masyarakat setempat. Itu yang harus kita berikan harapan sesuai dengan tema yang kita bahas. Yang selanjutnya ucapan maaf ya. Ucapan maaf atau ucapan ucapan terima kasih ya yang kita ucapkan, karena setiap pidato itu ada kata-katanya. Demikian pidato singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, dan akhirnya kami ucapkan mohon banyak diperbanyak maaf, mungkin ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat-umat yang bertakwa, umat-umat yang beriman. Nah, baru sampai situ kita tutup untuk yang terakhir ada sampul. Demikian pidato singkat ini. Sebelum saya akhiri misalnya gitu kan, kita akhiri dengan pantun ya. Apa biasanya pantun? Ada pantun bahasa Aceh, ada pantun bahasa Indonesia mana. Kalau kita bahasa Aceh boleh, bahasa Indonesia boleh, yang penting orang yang dengar tu ngerti. Nah, misalnya ada pantun, maklumlah lidah tak bertulang gitu kan, tertusuk tubuh bisa diobati, tertusuk hati siapa yang tahu gitu. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lidah melukai hati mana obat hendak dicari. Gitu dalam bahasa Indonesianya misalnya kan. Kemudian dalam bahasa Aceh misalnya kita ya karena kita masih belajar gitu, kita mungkin ada pantun begini. Boh muling mekarang-karang, boh pisang mengisi-isi, lundong diriku kon kena mengarap bilo ingin menguji diri ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Nah, gitulah ya. Nah, mudah-mudahan bisa manfaat kepada adik-adik kita yang masih pemula ya. Kemudian baru ditutup ya. Jangan berulang kata. Di situ tadi pertama kita sudah demikian. Ya udah pantun, jangan bilang demikian lagi, langsung. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung setelah kita mengambil posisinya sudah berakhir, nah tentunya kita sudah dipersilakan untuk turun dari atas mimbar atau meninggalkan tempat. Nah, itu anak ustaz semuanya atau siapapun yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan menjadi manfaat dan juga menjadi pembelajaran ya bagi kita semua. Tentunya aturan atau mekanisme sebuah kerangka pidato itu yang harus dipersiapkan. Mungkin dari Ustaz banyak kurang lebihnya atau tentu kurang ya. Mari kita sama-sama perbaiki. Mudah-mudahan kita insya Allah akan tampil yang terbaik nantinya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.